Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahibatul Maslaha, NIM 210-321-10153, kelas A, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas entrepreneurship yang ditugaskan oleh Bapak Taufik Rizal Dwi Adinugroho, SPMM. Nah, tugasnya adalah membuat video tentang pengusaha sukses di lingkungan sekitar. Maka dari itu, saya sudah ditemani oleh sang pengusaha sukses, yaitu Kau Ut, selaku owner Mi Store, Lapak Bigen Mi, dan Almasira Wedding. Assalamualaikum Kau Ut, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum berbincang-bincang, mungkin dari Kau Ut perkenalan diri terlebih dahulu. Dipersilakan Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Uud Zuraida. Di sini saya sebagai ibu rumah tangga. Di sini untuk pendidikan saya memang hanya lulusan SMA. Di sini saya memiliki 3 bisnis, yaitu bisnis di bidang jasa dan bisnis di bidang perdagangan. Baik, kita langsung saja ke bincang-bincangnya ya Kak. Untuk pertanyaannya Kak, bagaimana cerita pertama kali Kau Ut terjun dan merintis usaha ini Kak? Itu ceritanya mungkin hampir 2 tahun yang lalu ya, karena memang saya menjalankan usaha bisnis ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun yang lalu memang saya sempat jadi karyawan beberapa tahun ya. Terus saya mikir kok saya jadi karyawan terus menerus, kapan saya majunya, kapan saya ini ya, kok meskipun ya mungkin gajinya besar tapi kan kita masih di bawah tekanan. Akhirnya ya sudah, kita beranikan diri untuk memulai bisnis ini. Yang pertama saya memang memulai bisnis yang wedding. Wedding itu sudah hampir berjalan mungkin 3 atau sampai 4 tahun mungkin ya. Terus lama-kelamaan, sedangkan wedding ini kan untuk usahanya kan memang musiman ya. Kalau nggak musim wedding ya kita nggak mungkin ada job wedding kan. Jadi kita putar otak lagi bagaimana caranya kita itu bisa menghasilkan setiap harinya mungkin yang diperlukan oleh semua customer ya. Kalau memang wedding kan nggak semua customer memerlukan. Akhirnya kita buka usaha apa ya, dulu itu waktunya pernah mikir usaha apa ya yang mungkin bisa ibaratnya itu selalu diperlukan orang setiap saat gitu. Akhirnya kita buka usaha yang mungkin awalnya dulu kecil-kecilan, usaha kayak skincare, kosmetik dan lain-lain. Mungkin karena memang kebutuhan itu sangat diperlukan semua orang ya setiap harinya. Jadi kita ambil bisnis itu, lama kelamaan akhirnya nggak tahu kenapa kok kita pengen bisnis lagi, yang membuka bisnis yang lebih baru. Dan 1 tahun, nggak sampai 1 tahun sih, baru beberapa bulan kemarin kita diperkenalkan dengan bisnis Bigeni, yaitu bisnis yang bergerak di bidang kacamata terapi, minuman obat, dan juga sabun. Pokoknya tentang untuk mengatasi semua masalah penyakit. Panjang ya Kak ceritanya? Iya, mungkin panjang, kalau diceritakan lebih panjang lagi. Nah, untuk pertanyaan kedua Kak, dalam merintis bisnis, berapa modal awal yang Kakak keluarkan, serta berapa omset yang sudah Kak Uud dapatkan sekarang? Kalau untuk modal memang cukup banyak ya, karena memang kita memiliki 3 usaha. Soalnya untuk wedding sendiri sudah hampir berapa juta itu kita habis buat beli, seperti gaun, alat make upnya, mungkin sudah bisa hampir 5-10 juta mungkin. Soalnya kan memang nggak langsung jadi satu, tapi setiap kita butuh kita beli, kita butuh kita beli gitu. Kalau untuk produk jualan seperti kosmetik seperti ini, kita memang modal awal juga ya mungkin hampir sama sih. Kalau misal di total sama kacamata ya mungkin hampir 10 sampai ya mungkin bisa lebih 15 sampai 20 juta, karena memang kita di sini maunya itu nyetok, jangan sampai customer itu nggak jadi beli di kita, karena produk kita itu sistemnya PO. Jadi mau nggak mau ya kita harus nyetok supaya kita bisa menarik pelanggan juga tentunya. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Kak Uud melakukan pemasaran dalam usaha ini, Kak? Di sini kita memang ini ya, menerapkan untuk pemasaran kita punya mungkin buat 2 cara atau 2 ini ya, yaitu offline sama online. Kalau online kita memang hampir semua sosial media kita punya ya, seperti Facebook, kan ada marketplace, terus kayak Shopee, Tokopedia sama Lazada juga.
Karena apa? Kalau di online itu mungkin penghasilannya mungkin lebih besar daripada di offline. Karena kalau di online itu jangkauannya itu lebih luas kan. Kalau di offline kan mungkin hanya daerah-daerah sekitar sini saja. Kalau kita jauh-jauh ke sana kan mungkin berat di transport juga. Jadi mungkin kita lebih ke online saja karena memang ya sudah terlihat jelas lah ini apa keuntungannya kalau dari online kan lebih banyak daripada di offline gitu. Nah kalau untuk sistem pemasaran sendiri kita punya ibaratnya itu time utility ya untuk waktu pemasaran. Jadi kapan waktu yang tepat kita memasarkan kacamata, kapan waktu yang tepat untuk kita memasarkan kosmetik atau minuman obat atau yang lainnya itu kita punya waktu sendiri. Kenapa? Supaya saat kita ibaratnya kita iklan, kita memasarkan itu biar nggak boncos. Kan kita sudah kita sudah punya modal untuk iklan, kita modal untuk pemasaran, kan biar nggak sia-sia modal kita keluar hanya gara-gara waktunya yang kurang tepat. Untuk selanjutnya, bagaimana Kak Uut mengelola bisnis ini, Kak? Secara Kak Uut kan punya 3 usaha nih dan 2 sistem pemasaran. Lalu bagaimana Kak Uut memanage usaha ini? Untuk mengolah usaha, untuk mengawasi usaha itu kita atur jadwal memang ya, jam berapa sampai jam berapa kita langsung terjun juga bersama karyawan bersama ini supaya apa? Supaya nanti hasilnya itu lebih maksimal. Nah, kalau setelah itu mungkin masalah pembukuan barang, pembukuan uang itu memang saya sendiri yang masih langsung mengawasinya karena memang kita setiap minggu kalau enggak setiap bulan kita memang ada pembukuan untuk pengeluaran, pemasukan supaya lebih balance dan jangan sampai ada kesalahan gitu. Nah, Kak Uut ini kan sebagai ibu rumah tangga ya dan pebisnis juga, pasti sibuk banget. Nah, bagaimana sih cara Kak Uut mengatur waktunya antara keluarga dan bisnis gitu? Nah, itu ya mungkin itu pertanyaan yang sering saya dapatkan karena memang saya di sini kan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pebisnis. Memang sih keluarga itu memang nomor satu karena apa? Kita memang awalnya dari keluarga sebelum punya bisnis ya kan. Tapi ya kita juga perlu bisnis dong untuk pemasukan setiap harinya. Jadi kita harus benar-benar pintar antara memanage waktu untuk bersama keluarga dan juga waktu bersama bisnis. Mungkin kalau untuk sekedar mengelola bisnis itu biasanya kita selesaikan dulu semua pekerjaan yang ada di rumah, mungkin menyelesaikan suami atau anak atau yang lainnya kita selesaikan dulu semuanya. Setelah itu selesai baru kita terjun ke bisnis untuk mengelola atau melihat pemasukan, melihat ya semua aktivitas yang ada di bisnis tersebut gitu. Jadi pintar-pintarlah buat mengatur waktu, jangan sampai keluarga kita terabaikan gara-gara kita punya bisnis. Kalau memang kita punya bisnis ya pastikan keluarga kita juga terurus dengan baik gitu. Nah, dari Kak Uut selaku pengusaha sukses, menurut Kak Uut, karakter apa saja sih yang ada dalam diri Kak Uut yang dapat mendukung suksesnya usaha ini, Kak? Yang pertama memang saya punya niat dari dulu. Nggak mungkin kalau nggak punya niat bisa sampai sekarang. Karena memang niat saya bagaimana caranya saya bisa sukses tapi punya usaha sendiri, bukan sukses ikut dengan orang lain. Mau sebesar apapun gaji kita, kalau ikut orang lain itu kita namanya karyawan. Sekecil apapun gaji kita, kalau itu usaha sendiri kita adalah bosnya. Jadi saya memang dari dulu tipe orang yang kerja keras. Intinya kalau punya usaha itu kerja keras, jangan pernah menyerah. Kalaupun memang gagal di tengah-tengah, ya sudah kita tetap jalan. Jadi kan kegagalan itu sebagai tombak kita untuk menuju kesuksesan. Tapi yang paling penting dukungan dan support dari keluarga itu yang nomor satu, sehingga kita bisa sampai sekarang. Nah, untuk selanjutnya, apa keinginan Kak Uut untuk usaha ini, Kak? Ya itu tadi kita tetap harus apa keinginan Kak Uut untuk usaha ini selanjutnya? Untuk keinginan kedepannya kita punya kayak marketing plan yang baru supaya kita bisa menarik customer, menarik pelanggan lebih banyak lagi dan supaya bisnis ini berkembang pesat dan nggak stuck sampai di sini. Kalau bisnis kita berkembang pesat
kan kita juga bisa membantu perekonomian orang yang masih bisa membutuhkan pekerjaan, kita bisa rekrut sebagai karyawan karena memang usaha kita yang sudah besar, jadi kan kita juga bisa saling membantu sama orang-orang yang mungkin belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan. Nah, berarti keinginan dari KUUD ini untuk meningkatkan customer dan meningkatkan karyawan ya pasti. Sekaligus meningkatkan kualitas produk yang kita jualkan. Nah, untuk pertanyaan terakhir Kak, apa pesan dan saran dari KUUD selaku pengusaha sukses untuk orang yang baru ingin memulai bisnis? Nah, sarannya yaitu tadi, pokoknya kalau kalian mau memulai bisnis, itu intinya niat. Kalau modal itu bisa dicari, yang penting kamu itu kerja keras, jangan mudah menyerah, dan jangan pernah takut gagal. Wah, inspiratif sekali ya cerita dari KUUD ini selaku owner dalam 3 bisnis usaha. Baik, karena pertanyaannya sudah terjawab, saya rasa cukup untuk bincang-bincang dengan pengusaha sukses kali ini. Dari saya kepada KUUD, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mau meluangkan waktu dan tenaganya untuk berbincang-bincang dengan saya. Ya, sama-sama. Apabila ada salah kata, sikap, dan tindakan dari saya yang kurang berkenan di hati KUUD, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.